Anak-anak yang mengalami pengabaian fisik, kognitif, atau emosional, misalnya karena ibunya sakit dan ayahnya sibuk, seringkali menghadapi kecemasan. Akibatnya, tubuh mereka memproduksi hormon stres. Jika hal ini sering terjadi, hormon ini menjadi racun bagi perkembangan otak mereka, yang kemudian dapat menekan kesejahteraan emosional dan kognitif seumur hidupnya. Kisah nyata Daniel Rucarenu, yang menghabiskan sebagian masa kecilnya di panti asuhan Rumania, menunjukkan dampak dari pengabaian. Kisahnya dimulai pada tahun 1966 ketika pemimpin Rumania saat itu, Nicolae Ceausescu, ingin menjadikan negaranya sebagai yang terkuat di dunia dan membuat undang-undang untuk meningkatkan populasi negara tersebut. Aborsi dan kontrasepsi dinyatakan ilegal. Meskipun undang-undang tersebut menyebabkan lonjakan dalam angka kelahiran, banyak keluarga miskin yang tidak mampu mengasuh semua anak mereka. Dan Daniel serta sekitar 500 juta lainnya dikirim ke lembaga yang dikelola negara. Di sebagian besar panti asuhan tidak ada mainan, buku, atau apapun yang bisa merangsang perkembangan kognitif. Banyak anak hanya menatap langit-langit kosong, menunggu waktu makan. Karena kurangnya kontak manusia, beberapa bayi mengembangkan strategi untuk merangsang diri sendiri, seperti mengayun-ayunkan tubuh ke depan dan ke belakang. Pengabaian kognitif seringkali menyebabkan nilai IQ lebih rendah, keterlambatan perkembangan bahasa, dan kurangnya pemikiran kreatif. Hal ini terjadi karena otak kita membangun koneksi dengan setiap pengalaman dan rangsangan baru. Jika tidak mengalami banyak pengalaman, selama tahun pertama kehidupan, periode di mana otak berkembang paling cepat, anak-anak tidak dapat membangun fondasi yang diperlukan untuk pembelajaran optimal di masa depan. Mereka ketinggalan kesempatan ini seumur hidup. Daniel tinggal bersama lebih dari 400 anak lainnya, dan kamar tidur bersama mereka hampir tidak pernah dibersihkan. Makanannya sebagian besar berupa kubis rebus dalam porsi kecil yang terkadang dicuri oleh staf untuk dimakan sendiri. Beberapa pengawas menggunakan kekerasan untuk mengendalikan anak yatim piatu, yang lain mendorong anak yang lebih tua untuk memukuli Daniel, untuk mempermalukannya dan menunjukkan otoritasnya. Akibat dari pengabaian fisik dan kurangnya nutrisi dasar, menyebabkan sebagian besar anak yatim piatu mengalami pertumbuhan terhambat. Beberapa anak terjangkit HIV dan hepatitis B akibat penggunaan peralatan medis bekas. Kekerasan fisik menyebabkan memar parah dan cedera lainnya. Staf yang terlalu banyak bekerja dan kurang terlatih tidak mampu menenangkan anak-anak yang menangis. Faktanya, mereka tidak pernah meluangkan waktu bersama Daniel. Beberapa anak dibiarkan sendirian dengan kekhawatiran mereka, dan yang lain menyembunyikan perasaan mereka dari orang yang seharusnya melindungi mereka karena takut disakiti. Pengabaian emosional dan kecemasan menyebabkan produksi hormon stres yang berlebih, dikenal sebagai adrenalin dan kortisol, yang bagaikan racun bagi perkembangan otak. Namun, pengalaman ini juga merusak pemahaman anak tentang cinta dan hubungan antar manusia. Mereka belajar untuk tidak mempercayai siapapun, dan ketika dewasa sering mengalami depresi, insomnia, dan kecemasan sosial. Ketika rezim Ceausescu akhirnya digulingkan, dan kondisi di dalam panti asuhan ditayangkan di televisi, para peneliti dari seluruh dunia datang untuk meneliti anak-anak tersebut. Pemindaian MRI kemudian menunjukkan bahwa beberapa anak memiliki volume massa otak yang lebih kecil. Penelitian yang dihasilkan memberikan bukti kuat bahwa nutrisi tidak hanya penting bagi perkembangan anak, namun kontak manusia juga penting. Untuk membantu anak-anak tersebut, mereka diadopsi ke keluarga baru. Namun, bahkan setelah diadopsi, banyak yang masih kesulitan untuk membentuk ikatan kasih sayang dengan orang tua baru. Hal ini sejalan dengan teori keterikatan dan gagasan bahwa seseorang anak perlu membangun hubungan cinta dengan setidaknya satu pengasuh utama sejak dini. Daniel cukup beruntung dengan keluarganya. Meskipun ia terus mengalami trauma dan kecemasan, ia melanjutkan pendidikannya sampai universitas, membangun keluarganya sendiri, kemudian mendirikan sebuah organisasi nirlaba untuk anak-anak terlantar. Jika Anda tumbuh di lingkungan yang penuh kasih, anggaplah diri Anda benar-benar beruntung. Jika Anda mengalami bentuk-bentuk pengabaian, cobalah untuk menginternalisasi gagasan bahwa itu bukan salah Anda dan mungkin juga bukan salah orang tua Anda.
Untuk mengetahui tentang apa yang bisa dilakukan, jika Anda pernah mengalami pengabaian, bacalah deskripsi di bawah ini. Salah satu caranya adalah dengan berbagi pemikiran Anda tentang pengabaian dan bagaimana menurut Anda hal itu mempengaruhi Anda saat ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.